Tapi gue gak nyangka banget ya. Ternyata fake banget tau gak sih cewek itu. Kalau dia bukan cewek, sumpah udah hajar tau gak. Lo kira Naomi tuh kayak Mel? Beda Naomi tuh. Si Mel tuh sudah seruduk mainnya. Kayak banteng, gak cantik. Tapi kalau si Naomi cerdik, dia cerdas. Pinter dia. Bukan pinter, namanya licik tau gak. Licik banget tuh cewek. Mulai besok, kalau Dead Flowers ada manggung, promosi, marketing, whatever, gue minta Naomi gak ada. Dan dia gak boleh deket-deket gue. Loh, tapi kan Ran, masa gue... Lo lakuin itu sekarang, atau gue cabut dari Dead Flowers. Oh ya Ran, lo udah lihat sosial media belum? Video klipnya Dead Flowers jadi viral dan trending topik tahu? Usus goreng. Ayo kita cabut dari sini. Kok pangeran sinis gitu ya ke gue? Oh ya, selamat ya Nom. Congrats. Lo bakal dapet karmanya. Ternyata lo bener. Bener tentang? Soal gimana fake Naomi, gimana dia licik banget jadi orang, gue lihat dan denger sendiri. Oh my God, seriusan? Ya, gue denger sendiri, si Naomi itu mau ngerencanain sesuatu untuk menghancurin hubungan gue sama Putri. Yes, finally! Mel, lo apa-apaan sih? Sorry banget ya, sorry, sumpah. Itu gue kesenangan banget soalnya. Put, sumpah ya, gue nggak ada maksud apa-apa sama pangeran. Iya, nggak apa-apa kok. Ya gue takutnya nanti lo mikir macem-macem aja gitu. Padahal kan gue sama pangeran udah nggak ada apa-apa lagi. Iya, enggak Mel. Lagi pula kan gue percaya juga kalau lo mau berubah jadi orang yang lebih baik. Makasih banyak ya Put, lo udah percaya sama gue. Ya, waktu itu kan banyak yang nggak percaya sama perubahan gue. Kenapa sih matanya kayak gitu? Jutek banget. Nanti nggak balik normal lagi matanya. Enggak lah, aku bisa berkali-kali kayak gitu tuh. Udah, jangan kayak gitu. Itu namanya ice rolling, Putri usus goreng. Iya, tapi nggak usah jutek mukanya. Siapa juga yang jutek? Ya itu kamu jutek. Oh, berani menyerang aku di depan publik Ini ya. lagi serius. Mukanya aku. Udah, oke. Malu. Kenapa malu sih Putri usus goreng? Biarin aja dilihat sama semua mahasiswa dan mahasiswi di sini serta calon sister kamu. Udah. Oh ya guys, pasti sekarang Naomi lagi kesel banget di toilet. Soalnya video dia yang ngebully Vanya mau gue kirim ke Pak Regar. Ngebully Vanya gimana? Naomi ngelabrak gue di toilet. It was so scary. Tapi lo serius mau kirim videonya ke Pak Regar? Nanti dia kena hukuman beneran loh. Ya enggak lah Put, itu cuma gertakan doang kali. Terus dia percaya dong. Ternyata nyali dia bisa diukur. You guys. Kok gue serem banget yang ngeliat Naomi marah-marah kayak gitu tadi di toilet. Guys, sorry ini siapa ya? Lo siapa sih? Sumpah mending kita cabut aja yuk. Vanya, ayo cabut. Lo mau ditekan sama Naomi lagi? Makanya ayo. Sendirian lagi kan gue. Naomi, lo harus tenang. Lo harus siapin jawaban kalau sampai Pak Regar nanyain gue. Tapi kalau sampai semua orang tahu maksud gue apa, rencana gue yang sebenarnya apa,
Pokoknya, gue harus putar balik fakta. Biar semua orang gak ada yang percaya sama omongannya Mel. Tapi apa ya? Oh iya. Gue harus bikin Rizky percaya sama gue. Secara kan gue udah official jadian sama dia. Dan gue bakalan manfaatin persidangan Tante Lydia buat dapetin rasa simpatinya Rizky. Dengan begitu, Rizky bakal ngerasa nyaman sama gue dan bakal lindungin gue dari banyak orang. Lo pinter, Naomi. Pak Raymond, saya mohon izinin saya ya untuk ikutin persidangan Lydia. Bu, persidangannya Bu Lydia sifatnya tertutup. Hanya orang berkepentingan aja yang boleh masuk. Apalagi kamu nanti akan jadi saksi. Kamu dilarang dulu, oke? Ya. Tapi saya penasaran Pak, apa yang udah Lydia lakukan terhadap perusahaan Mas Jaka? Ya, saya tahu, saya paham. Kamu tenang aja. Sudah ada Pak Haris kok. Dia akan kabarin saya terus. Udah, kamu tenang aja. Ya, relax. Sebenarnya aku mau melihat langsung bagaimana Lydia menjelaskan semua yang sudah dia lakukan. Aku khawatir Mayros akan cepat dulu kalau harus berhadapan langsung dengan Lydia. Karena aku tahu Mayros punya hati yang begitu lembut dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya elah, gua kirain lo udah siap-siap. Ya udah deh, siap-siap, gua tungguin. By the way, itu lo pakai sabun apa? Baru ya? Baru gue lihat. Ini tuh Vitalis antibakterial body wash, Cid. Kebetulan nih yang di botol udah habis, jadi pengen gue isi ulang. Ya udah, mandi sana, gue tungguin. Gue mandi dulu ya, jangan kemana-mana lu. Iya, nggak kemana-mana. Sorry jadi nungguin gue lama ya. By the way, Din, ini wangi Vitalis antibakterial body wash-nya ya? Enak banget wanginya. Enak kan wanginya? Tunggu sebentar ya. Nih, gue bawain langsung Vitalis antibakterial body wash-nya biar lo bisa langsung nyium nih baunya gimana. Enak kan wanginya? Mewah banget, clean dan bikin nyaman. Lembut dan wangi, tapi bersih nggak? Biasanya sabun yang mentingin wangi nggak terlalu bagus ngebersihin kulit kita, Din. Ya, enak aja. Vitalis antibakterial body wash ini, Cid, mengandung antiseptik alami yang nggak pasaran, yaitu daun nim dan gotu kola. Jadi udah pasti bisa ngebersihin kulit kita. Pas dipakai nih ya, Cid, itu tuh nggak licin dan gampang juga dibersihinnya. Lalu ada skin moisturizer-nya. Nih, kalau nggak percaya pegang nih kulit gue tuh, lembab dan nggak kering, ya kan? Cakep. Lo beliin di mana, Din? Nanti gue juga mau beli soalnya wanginya tuh enak banget dan dilengkapin dengan antibakterialnya juga. Nah, belinya gampang, Cid. Di Alfamart ada, atau kalau lo mau beli di Shopee Tokopedia juga ada. Ya udah, kalau gitu nanti gue beli Vitalis antibakterial body wash-nya. Oke deh, biar sama kita ya. Oke, nih gue balikin. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Alexander Wijaya dengan pidana penjara seumur hidup dan penyitaan semua aset harta tanpa ada keringanan hukuman.
saya tidak bersalah. Keputusan ini benar-benar gak adil untuk saya. Aku gak punya pilihan lain lagi selain melarikan diri dari sini. Malek, berhenti! Malek, berhenti! Malek, hei, berhenti! Wajar dia. Berhenti! Berhenti! Balik! Mimpi. Aku mimpi. Aku cuman mimpi. Ternyata aku cuma mimpi. Tapi kenapa kok terasa seperti nyata banget ya? Dadaku serasa sesak banget waktu hakim menjatuhkan hukumannya kepadaku. Dan kakiku juga terasa sakit waktu polisi melepaskan tembakan. Cari cara. Aku betul-betul harus cari cara supaya nggak terlibat dalam persidangan Lydia nanti. Bikin kaget aja suara WA. Siapa sih mendadak WA gini? Apa jangan-jangan dari kantor polisi? Atau dari pengadilan kali. Pangeran. Pak, aku langsung berangkat ke kampus. Papa nanti hati-hati ya ke kantornya. Jaga kesehatan ya, Pak. Jangan terlalu diforsir kerjaannya. Biar Papa bisa istirahat dengan tenang. Sehat terus ya, Pak. Pangeran. Tumben dia WA aku. Ada apa ya? Apa jangan-jangan dia tahu dari cewek asongan itu? Jangan-jangan cewek asongan itu dikasih tahu dia soal personggolan aku dengan Lydia. Selama dia deket sama cewek asongan, aku gak akan tenang hidupnya. Aku harus cari cara. Gimana cewek asongan itu bisa menjauh dari pangeran selamanya. Baby Kriwil, kayaknya pikiran gue udah bulat deh. Pikiran apa? Gue mau nelfon oma gue, dan gue mau minta oma gue buat gantiin Naomi jadi produser Dead Flowers. Loh, Ran, ya nggak bisa gitu lah. Masa mutusin secara sepihak? Lagian juga gue lihat kok performanya Naomi itu sebagai produser Dead Flowers total banget. Jadi ngapain sih kayak gitu? Ya iya dia total, tapi karena dia punya tujuan Baby Kriwil. Apaan sih, Ran? Lu kan jadi ngomong kayak gitu, jangan-jangan Ata ya yang ngomporin lu buat nuduh Naomi kayak gitu? Ya terserah lo lah, lo percaya atau enggak. Tapi yang pasti, gue tahu tujuannya Naomi apa. Dan gue nggak akan biarin si Naomi itu deket-deket sama gue, apalagi sama Putri Usus Goreng. Oke. Gue mau tanya sama lo, emang apa yang lo tahu dari tujuan Naomi yang sebenarnya? Lo tahu sendiri dan lo punya buktinya, apa lo cuma dengar omongannya Ata? Contoh kasus kemarin. Kita semua udah seuzon sama Naomi.
Dan kita semua ikut curiga sama Naomi. Tapi faktanya apa? Nomor fiktif itu punyanya Mel, bukan Naomi. Usus goreng. Tuh, target udah keluar. Terus? Ya kita ikutin lah. Aduh, udah deh, nggak usah macem-macem. Cari gara-gara lagi. Percaya deh sama aku. Ayo. Sadar gak sih? Pangeran tuh makin hari makin aneh aja kelakuannya. Nggak tahu aja, kepala gue pusing. Sama gue juga. Apaan sih? Apaan sih? Kenapa sih Putri usus Iya goreng? malu dong, ini banyak anak-anak kampus. Ya nggak apa-apa, emang kenapa kalau banyak anak-anak kampus? Kan kamu di sini sama aku. Kalau mereka berani ngapa-ngapain, aku hajar. Apa? Hajar kayak pangeran yang dulu yang suka bully orang. Ya enggak lah Putri usus goreng, maksudnya aku hajar dengan pelukan. Karena aku, aduh, iyalah kan nama aku Pangeran Ramah Tamah. Ya udah dong. Please. Nggak apa-apa sih, biar kita so sweet di taman gini kan berpacaran. Gue yakin bentar lagi si Naomi pasti lewat sini. Lihat aja, gue bakal bikin dia sadar kalau cinta gue itu cuman ke usus goreng. Dan nggak akan bisa diganggu oleh siapapun. Jadi itu tujuannya pangeran. Dasar batu bata jahil. Putri Aurora usus goreng kesayangan yang sedikit gendut dengan kulit putih berseri. Gemes aku, cinta aku, hati aku, matahariku, semuanya pelangi di mataku. Kamu tahu nggak? Cinta aku ke kamu itu kayak utang. Awalnya kecil, didiemin, tahu-tahu gede sendiri. Iya pangeran, iya. So sweet banget ya pangeran sama Putri. Usus goreng, kamu tahu nggak? Kalau hari Minggu itu kan weekend. Tapi kalau cinta kita will never end. Ayo terus pangeran. Apa sih Putri usus goreng? Sumpah aku malu banget. Udah Ya, nggak dong. apa-apa, biarin aja, emang apa sih? Kamu tahu nggak? Aku kenal banyak perempuan yang lebih dari kamu. Tapi aku nggak mau. Karena sampai kapanpun, perempuan-perempuan itu nggak akan bisa menandingi kamu. Iya pangeran. Dan apapun yang kita lewati nanti, halangan apapun itu, masalah apapun, atau siapapun yang ingin menghancurkan hubungan kita, aku nggak akan pernah biarin itu. Karena kamu itu nggak ada tandingannya di hati. Pangeran jadi alay gitu ya? Lagian apaan sih istimewanya si Putri? Jauh banget tahu kalau dibandingin sama gue.
Tadi pangeran kenapa ya? Kok dia sinis banget ngelirik gue? Pasti lagi ada yang dia pikirin soal gue. Apa karena Mel ngomporin pangeran? Gara-gara kejadian di toilet waktu itu. Tapi pangeran gak mungkin sih semudah itu percaya sama Mel. Apalagi setelah kejadian SIM card yang WhatsApp Putri ada di tasnya Mel. Mel emang nyebelin. Dia juga pengen banget ngejatuhin gue. Semoga Pak Regar gak percaya sama video yang gue ngelabrak Vanya di toilet. Gue butuh banget sama Rizky. Karena cuma dia orang yang bisa ngebelain gue di saat orang-orang ngejatuhin gue. Pokoknya, gue harus bikin Rizky percaya sama gue dan jatuh cinta lagi sama gue. Kamu ngapain lagi sih Putri Usus Goreng mau kesini? Kamu pasti lapar ya? Pasti mau makan. Ih, enggak, bukan gitu, aku nggak lapar. Terus, kita ngapain kesini? Oh, aku tahu. Pasti kamu kepingin aku rayu kamu lagi kan depan netizen-netizen yang ini. Enggak, batu-bata please. Please dong, jangan bikin aku malu lagi. Loh, emang pangeran ngapain lu, Put? Enggak ngapa-ngapain kok, Gi. Biasa. Tadi gue rayu Putri Usus Goreng di semua netizen di taman kampus. Biar si Naomi itu tahu kalau cinta gue itu cuman untuk Putri Usus Goreng dan dia nggak usah deh ngarepin gue. Idih. Heran gue orang bisa pede banget kayak gitu. Apaan sih, Gi? Emang bener kok. Naomi itu harus paham. Kalau gue udah tahu kalau dia itu fake. Masih itu aja yang dibahas ya. Susah lah ngomong sama kalian. Percuma kalau nggak ngerti. Ya sekarang gini, gimana kita berdua mau ngerti? Kalau lu aja nggak pernah ngejelasin apa-apa, nggak pernah ngasih tahu apa-apa. Ya udah gini aja, biar gue aja yang jelasin. Lu lagi mau ngejelasin. Lu kan biasanya cuma tukang kompor doang sama jadi provokator. Dengerin dulu penjelasan gue. Atta, langsung aja. Ceritain kejadian kemarin. Nah, jadi gini nih. Semalam itu, gue sempat ngegapin Naomi lagi ngobrol sama seseorang di telepon. Lo tahu tujuannya apa? Kita berdua, gue sama Pangeran, tahu tujuan Naomi ngeproduserin band kita itu apa. Udah jelas? Jadi gue mohon lu semuanya yang ada di sini percaya obrolan gue sama Pangeran. Ini demi kita semua loh. Apa yang diobrolin gue sama Pangeran itu benar. Kalau Naomi itu fake. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah interaksi sosial itu dapat terjadi karena adanya komunikasi dan kontak. Gue jadi kasihan sama Rizky. Ternyata Naomi cuma manfaatin dia biar bisa wujudin obsesinya ke Pangeran. Padahal gue pikir Naomi bisa bikin Rizky bahagia. Ternyata... Nah, jadi Putri, apa yang dimaksud dengan
komunikasi psikologi. Psikologi komunikasi adalah bagian dari psikologi sosial, Pak. Udah itu aja. Masih panjang loh penjelasannya harusnya. Kamu tahu nggak salah kamu apa? Salahnya lebih ke ngelamun di kelas Pak Regar kan? Betul sekali. Kacau, kacau kamu Putri. You know what to do dong? Iya, Pak. Hey, where are you going? Keluar kelas kan, Pak? Siapa yang suruh keluar? Saya kan nggak nyuruh kamu keluar. Loh, terus hukumannya apa, Pak, kalau bukan keluar? Kamu berdiri di sana dengan salah satu bentuk yang bisa menjadi tanda komunikasi. Mau tahu contohnya? Seperti ini. Oke? Saya mending keluar aja, Pak. No. Do it now. Ya, seperti itu. Putri lagi mikirin apa sih? Kok sampai bisa kena hukuman dari Pak Regar? Sampai sekarang gue masih gak nyangka sih. Kok Naomi bisa senekat itu ya? Jujur dia jago banget. Lagian gak ada yang percaya sih sama gua. Gua bilang juga apa. Ya udah bisa nggak sih kita nggak usah ngomongin Naomi? Bikin gue lapar, Bray. Gue belum makan dari tadi. Gue tahu, Bray. Tunggu bentar. Tara! Gue bawa Roma Arden. Mending kita ngambil Roma Arden dulu. Kebetulan tadi gue beli di warung kantin tuh. Dan kebetulan juga ada 3, jadi pas. Nih gue bagiin. Kalau Roma Arden cookies mah gue juga mau, tak. Karena gue butuh Roma Arden cookies. Yang cookiesnya renyah, manis coklatnya pas, bikin lagi. Ya udah kalau gitu kita makan aja. Ayo. Gas. Coklatnya lumer banget. Roma Arden Cookies nggak pernah bikin gue kecewa sama rasanya. Selalu bisa bikin suasana hati gue jadi adem. Selalu bikin mood gue jadi happy. Iya dong, Roma Arden Cookies saking lumer coklatnya bikin kita jadi ketagihan untuk makan lagi, makan lagi, makan lagi. Betul. Roma Arden Cookies juara! Kenapa ya? Gue tuh ngerasa pangeran tuh lebih cocok sama Naomi daripada sama si Putri. Tapi nih ya, menurut gue, lebih cocok kan pangeran sama Putri lah. Iya sih, tapi Naomi tuh jauh lebih elegan daripada Putri yang cuek gitu. Hah, terserah deh, pokoknya tuh gue lebih seneng kalau ngeliat pangeran tuh bucin ke Putri. No, sama Naomi lebih oke. Yaudah deh, udah yuk ke situ deh. Ya, Rana. Gak usah. Mereka ngapain sih? Masa usus goreng dibanding-bandingin sama Naomi? Ya lu tenang dulu aja, napa? Iya, lu terus belajar untuk nyikapin segala sesuatunya tuh nggak harus pakai emosi. Ya gue nggak suka ya dikapelin sama cewek fake kayak Naomi. Rana. Iya. Gue ngerti lu lagi emosi. Gue tahu lu nggak suka sama Naomi. Tapi nggak usah lampisin ke orang juga kali. Ya mereka ngatain usus goreng. Dibilang cuek lah. Dia kan cuma malu. Ya udah nggak usah dibahas lagi. Ngomong-ngomong tadi Dinda WhatsApp gua. Dia ngasih link video klip Dead Flowers yang udah launching di YouTube. Kalian tahu gak? Video klip kita trending 1. Keren kan? Nanti gua share linknya di grup Dead Flowers Management. Jadi kalian juga bisa lihat. Boleh. Terus gue harus bilang wow gitu. Masa gitu sih? Pantesan aja Dinda nyuruh gua untuk ngasih lihat linknya ke lu. Karena dia udah nebak.
reaksi lu soal video klip kita tuh pasti bakal kayak gini. Males. Lu nggak mau ngeliat hasil karya lu sendiri loh. Lu nggak bisa kayak gitu, Ran. Pikirin Dinda juga. Dia pasti nggak enak sama Naomi. Ya gimana, Naomi udah nge-boost video klip kita. Dia udah modalin banyak uang untuk video klip kita. Dia support Dead Flowers penuh sampai kita bisa trending 1 kayak Ya gini. terus emang gue yang minta. Itu kan dia aja yang sok idean. Gue bakal minta Oma buat gantiin uangnya Naomi yang udah kepake buat ngebahas Dead Flowers. Apapun akan gue lakuin untuk menjaga perasaannya Putri usus goreng. Apalagi dari pengganggu-pengganggu yang mau merusak hubungan gue sama Putri. Ci, boleh juga tuh lu buka linknya. Gue juga penasaran nih gimana ya hasil model video klip kita kayak kemarin. Bisa kali intip-intip dikit mah hasilnya. Lu penasaran kan? Iya. Nah, harusnya sih harus penasaran kan hasil karya kita sendiri. Tuh paling atas orang trending 1. Gokil. Keren juga kita, men. Gue expect bakal kayak gini sih. Tuh, gue suka nih shot yang ini nih. Oh iya. Tuh, model video klipnya sebenarnya bagus, tapi ini setengah hati ngejalanin aja bagus, gimana sepenuh hati? Ih, ngapain lo? Lihat. Orang gua sama Ata yang lagi mau nonton. Apa juga yang lihat? Pusing gue nontonnya. Jangan pernah nyalain video klip ini depan muka gue. Kita lihat lagi. Lihat. So sweet banget. Ih. Put, kalau tadi bengong di kelas, lo lagi mikirin apa sih? Gue kepikiran sama Rizky. Gara-gara Rizky deket sama Naomi. Ya sebenarnya gue juga gak nyangka sih kalau si Naomi itu bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu. Padahal gue pikir dia tuh orangnya baik banget loh, Put. Nyesel gue gak denger kata-katanya Ata. Malahan kita berdua kalau ngebahas Naomi suka berantem. Oh iya. Tapi Put, lo sadar gak sih? Rizky tuh akhir-akhir ini suka diem. Ya emang sih, dia itu orangnya stay cool, sok cool. Tapi kalau sama lo kan selalu dia pepetin terus sampai bikin pangeran jengkel. Gue nggak mungkin kasih tahu Citra kalau sekarang Tante Lydia lagi ada masalah sama keluarga gue. Ya udah, gue WhatsApp Rizky dulu deh. Tuh anak suka banget ngilang. Rizky pasti lagi dampingin Tante Lydia buat jalanin sidang pertamanya hari ini. Gue jadi merasa bersalah banget sama Rizky. Kok lo merasa bersalah banget sama Rizky? Ya iyalah. Coba aja dari awal gue nggak ngeyakinin Rizky buat buka hatinya sama Naomi. Sekarang kan gue nggak harus cari cara buat jauhin mereka berdua. Ya gue cuman nggak mau aja sahabat gue patah hati untuk kedua kalinya sama orang yang sama, Cit. Rizky, kayaknya nggak ada salahnya deh lo coba buka hati lo buat Naomi. Dia kelihatannya anaknya baik kok. Dan kayaknya dia emang tulus minta maaf sama lo. Tapi Put, gue masih trauma atas semua perbuatan dia di masa lalu. Ya gue ngerti sih. Tapi kan semua orang itu pasti bisa berubah, Ki. Dan semua orang itu pasti berusaha untuk berubah jadi orang yang lebih baik lagi daripada masa lalunya. Lagian gak adil tahu kalau lo gak kasih kesempatan ke Naomi untuk tunjukin perubahannya ke lo. Lo berhak buat bahagia, Ki.
Bahagia gue cuma setiap ada di dekat lo, Put. Dan lo juga berhak untuk dicintain. Jadi, please kasih kesempatan Naomi untuk mencintai lo ya. Dan gue sebagai sahabat lo akan terus ngedukung lo. Gue sadar kalau cintanya Putri hanya untuk pangeran. Mungkin sekarang waktunya gue menutup perasaan sayang gue ke Putri. Dan mulai membukanya untuk perempuan lain. Tapi dengan begini, apa gue harus kasih kesempatan itu buat Naomi? Sementara gue masih ngerasain gimana sakitnya dikhianati Naomi dulu. Ki, gue yakin kok Naomi itu udah berubah jadi orang yang lebih baik. Semuanya demi lo. Jadi please, coba kasih kesempatannya buat Naomi. Put, bukan cuma lu doang yang ngerasa bersalah. Gue juga. Lo tau kan gimana gue ngedukung Naomi sama Rizky? Kalau gue tahu si Naomi itu fake, udah dari awal gue ngelarang Rizky buat deket lagi sama dia. Gak nyangka gue. Pantesan aja ya dia mau produsin Dead Flowers sampai ngeluarin duit sebanyak itu. Ternyata dia lagi ngejar obsesnya dia. Lo tau gak, Put? Gue ngerasa udah bener tuh kata si Rizky, kalau Naomi sama si Mel gak beda jauh. Copycat-nya Naomi si Mel tuh. Tapi menurut gue ya, mereka tuh beda, Cid. Kalau Mel itu, kalau dia mau sesuatu, dia terang-terangan buat dapetinnya. Tapi kalau Naomi itu, fake. Ya, Naomi tuh fake. Lo ingat kan, dulu tuh gue obses banget sama pangeran. Ya gue langsung terang-terangan. Nggak kayak Naomi, basa-basi. Sekarang lo percaya kan kalau misalnya gue udah berubah. Dan Naomi kebongkar deh. Gue tahu lo udah berubah, Mel. Ya gue tahu, Put, lo percaya sama gue. Tapi teman-teman lo, termasuk pangeran kan belum percaya sama gue. Malah percayanya sama si muka angel. Tapi kelakuan kayak devil. Ya lo tahu sendiri lah siapa. Bilang aja lo mau nyindir Naomi sekaligus nyindir gue, ya kan? Terang-terangan aja kali. Ya emang gue lagi nyindir lo, Cid. Lo bayangin deh kalau misalnya jadi gue, udah bener terus disalahin terus. Ya gimana gak sakit hati? Ya sorry, Mel. Gue pikir-pikir dulu ya untuk maafin lo. Apaan sih lo, Mel? Rese banget jadi orang. Udah, gak usah maafin gue. Udah. Udah, yang penting sekarang itu fokus kita harus hati-hati sama Naomi, oke? Kenapa gue ngerasa ada yang aneh sama Mel ya? Apa ini cuma perasaan gue doang karena saking keselnya sama kelakuan dia? Yes, finally. Gue bisa juga ngalahin lo, Nom. Kayaknya Mel emang gak suka banget deh sama Naomi. Sampai dia rela buat ngelakuin apapun supaya bisa ngebuktiin ke semua orang kalau Naomi itu fake. Riz, gimana hasil sidangnya? Sidangnya tertutup. Gue gak bisa masuk, Nom. Lo ngapain kesini? Bukannya pagi ini lo ada kelas. Gue gak bisa fokus, Riz. Gara-gara mikirin lo terus. Lo gak usah khawatir sama gue. Gue gak apa-apa kok. Mendingan lo sekarang ke kampus. Please, Riz. Lo
Lo jangan pernah ya nyuruh gue buat ninggalin lo di saat keadaan lo lagi kayak gini. Gue emang gak bisa janji sama lo buat jadi pacar yang baik. Tapi gue janji, gue bakalan selalu nemenin lo di saat senang maupun sedih. Makasih ya. Lo udah support gue. Riz, lo gak perlu berterima kasih sama gue. Gue lakuin ini semua karena gue sayang sama lo. Oh iya, gue bawain makanan buat lo sama Tante Lydia. Makasih ya. Sama-sama, Riz. Tapi gue belum tahu Mama kapan selesai sidangnya. It's okay, Riz. Gue tungguin kok sampai Tante Lydia selesai. Tapi, kalau lo udah lapar, lo makan duluan ya? Kayaknya enggak deh. Gue mau nunggu Mama sampai selesai. Gue gak nyangka banget Naomi bisa seperhatian ini ke gue dan Mama. Gue harus bikin Rizky sayang banget sama gue. Karena cuma itu satu-satunya cara supaya Rizky bisa belain gue dari orang-orang yang berusaha ngejatuhin gue. Mbak, gimana sidangnya yang sudah selesai? Belum. Bapak tunggu aja. Sabar ya, Riz. Terdakwa Lydia Marciana, apakah Anda mengenal saudara Baskoro dan juga Antonio? Tidak. Apa benar terdakwa membuat identitas palsu atas nama Baskoro dan juga Antonio sebagai perantara pengalihan atas aset dari almarhum Jakar Harja? Tidak. Apa benar terdakwa memalsukan surat kematian almarhum Jakar Harja untuk tujuan tertentu? Atau jangan-jangan terdakwa terlibat atas kematian dari almarhum Jakar Harja? Keberatan Yang Mulia. Pertanyaan jaksa penuntut umum sudah melenceng dari surat dakwaan perihal penipuan dokumen dan pemalsuan. Keberatan diterima. Terima kasih Yang Mulia. Gimana mungkin aku dikaitkan dengan kematian Pak Jaka? Karena Alex lah yang melakukan semuanya. Dan saat seperti ini pun, kamu benar-benar nggak peduli dengan aku, Lex. Padahal bisa aja aku bongkar semua kebusukanmu saat ini juga. Pak Benny, ada apa lagi sih dia telepon? Iya Pak Benny, ada apa? Apa? Ada kemungkinan kalau saya harus hadir sebagai saksi di persidangan Lydia? Enggak, Kak. Nggak bisa. Saya lagi banyak acara. Saya banyak kegiatan pekerjaan. Jadi saya nggak bisa hadir. Kalau Pak Alex menolak menjadi saksi Bu Lydia,
Bisa-bisa pihak berwajib akan curiga. Dan kalau salah, Pak Alek akan kena masalah. Jadi saya sarankan Pak Alek kooperatif dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan Bu Lydia. Beneran ini. Kayaknya aku harus pergi dari sini. Aku harus keluar kota. Aku nggak mungkin hadir di persidangan Lydia. Bisa jadi itu jebakan. Aku nggak kepingin di penjara. Ya Pak, saya mau pergi dulu. Biar saya bawa mobil sendiri. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau saya pergi ada urusan bisnis. Biar saya bawa mobil sendiri. Saya ngerti Pak, tapi biar saya aja Pak yang nganterin Pak. Kamu, udahlah. Kamu kalau ada apa-apa gimana? Soalnya Bapak kelihatan panik Pak. Kamu tuh ngeyel banget kalau dikasih tahu ya. Mana kunci mobilnya? Ini Pak. Nih, masukin ke mobil bareng saya. Baik Pak. Cepetan. Iya Pak. Saudara kuasa hukum terdakwa, dipersilahkan maju. Baik, Yang Mulia. Yang terhormat Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Penuntut, Kuasa Hukum Terdakwa, beserta terdakwa, panitera dan hadirin semuanya. Karena menimbang dan melihat kondisi psikis terdakwa saat ini, maka saya nyatakan bahwa Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara pidana atas nama Lydia Marciana pada hari ini dinyatakan ditunda. Terima kasih. Dia harus tetap tenang sekarang. Gimana saya bisa tenang, Pak Hendra? Pertanyaannya dari tadi memojokkan saya. Saya akan jadi tertekan, saya bingung. Saya paham itu, Bu Lydia. Sekarang, Bu Lydia bisa istirahat dan bisa mempersiapkan diri untuk persidangan besok. Sirine polisi. Ada apa ini? Jangan-jangan mereka ngejar aku mau nangkep aku lagi. Sekretarisnya bokap tumben-tumben banget telepon gue. Ntar ya. Halo? Apa? Papa masuk rumah sakit. Papa di rumah sakit mana? Gue jalan sekarang. Ya oke, makasih. Ran. Gimana nih, Tak? Pangeran kenapa ya? Kok gelisah terus buru-buru gitu? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu lagi? Aduh, Naomi itu bener-bener
bener-bener nakutin lo, Van. Lo percaya kan sama gue? Seriously, gue tuh sebenarnya takut banget sama dia. Ya, I understand. Tapi kayak Mel bener-bener nggak mau nerima lo lagi di trio micin. Lo lapar gak? Gue lapar nih. Iya sih. Lo mau makan mie lemonilo aja nggak? Wah, boleh, Van. Bu. Iya, Mbak. Pesan mie lemonilo gorengnya 2 ya. Iya, sebentar Ibu bikinin dulu ya. Gue happy banget deh ada mie kayak mie lemonilo zaman sekarang. Iya benar banget, karena mie lemonilo paling peduli kita. Makanya baca dong bungkusnya. Mie-nya itu tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Nyaman untuk dimakan setiap hari. Udah gitu, warna hijau mie-nya dengan sari pati bayam. Gue nggak habis pikir sih, air rebusan mie lemonilo bisa sebening itu. Iya dong, itu karena proses mie-nya dipanggang, bukan digoreng. Walau harga nambah dikit, manfaat nambah banyak dong. Bener banget. Udah gitu mie lemonilo juga gampang banget ditemuinnya. Ada di supermarket, minimarket, bahkan di pasar pun juga ada. Pokoknya gampang deh ditemuinnya. Oh ya, Bu, kita tunggu di meja ya. Jangan lama-lama, Bu. Terima kasih. Nih, Mbak. Mie lemonilonya. Makasih, Bu. Ya, silakan. Makasih. Makan nih, Bang. Yuk. Rasanya nggak beda dari mie biasanya ya. Tetap enak dan berasa banget bumbunya. Ya iyalah, mie lemonilo. Makan lagi yuk. Yuk. Makasih ya usus goreng. Hah? Makasih. Karena aku nggak ngelakuin apa-apa. Justru kamu salah. Cukup dengan kamu ada di dekat aku, kamu bikin aku jauh lebih tenang. Aku tuh khawatir banget sama papa. Dari semalam papa tuh kayak orang yang nggak tenang. Kayak orang yang ketakutan gitu. Iya, kamu udah ceritain ke aku. Iya, cuman kan nggak biasanya papa nyetir mobil sendiri. Biasanya kan ada Pak Ujang yang nyetirin papa. Ya udah kamu tenang ya. Pokoknya kita doain aja semoga papa kamu nggak apa-apa dan cepat sembuh dan baik-baik aja. Aku harap juga gitu Putri usus goreng. Sebentar. Stop. Kenapa lagi Putri usus goreng? Aku tunggu di sini ya. Kamu kenapa nggak ke dalam temenin aku ketemu sama papa? Aduh nggak mau. Aku di sini aja nunggu di sini. Kamu sendiri aja. Tapi Putri usus goreng. Pangeran, aku yakin papa kamu nggak mau lihat aku di dalam. Ntar aku yang ngomong sama papa. Yang penting kamu temenin aku ke dalam ya. Gak usah. Udah aku di sini aja ya, please. Kamu fokus sama papa kamu. Aku nggak mau. Aku ganggu papa kamu di dalam. Udah ya, aku nggak apa-apa. Jangan khawatirin aku, ya. Ya udah Putri usus goreng. Aku ngeliat papa dulu ke dalamnya, tapi please kamu nunggu di sini. Iya. Bentar ya. Ya. Ayo kita pergi dari sini. Papa nggak mau di sini. Papa mau pergi dari sini. Loh, Papa tenang dulu ya, Pak. Papa tuh habis kecelakaan dan Papa harus dilihatin sama dokter. Enggak. Papa harus pergi dari sini. Papa nggak mau di sini. Tapi Papa nggak bisa pergi, Pak. Ayo, Papa, please, Papa jangan nekat ya, Pak. Papa tenang dulu ya, Pak. Papa nggak mau di sini, Pangeran. Iya, Pak, tenang dulu. Papa nggak bisa kemana-mana, Pak. Papa tenang dulu ya, Pak. Dokter, suster, dokter, Pak, Papa tenang dulu ya, Pak. Papa nggak bisa, Pak. Papa bisa harus dirawat. Dok, tolong dok, Papa tiba-tiba bangun dan langsung panik kayak gini, dok. Saya takut Papa kenapa-napa. Mungkin ini efek trauma pasca kecelakaan.
Ustaz, tolong ambilkan obat penenang. Ya? Baik, Dok. Gimana? Iya, Pak, ya. Papa tenang dulu ya. Papa tenang ya. Dokter ya. Iya, Papa yang tenang. Batin dulu sama dokter. Papa di sini, Pangeran. Iya, Papa harus diobservasi sama dokter ya. Papa nggak bisa kemana-mana. Ya, Bapak yang tenang ya. Jangan, Dok. Iya. Saya nggak mau di sini, Dok. Bapak yang tenang. Pangeran. Tenang, Pak. Iya, Papa tenang dulu ya, Pak. Papa istirahat sini dulu ya, tenang dulu ya. Makasih, Pak ya. Pangeran. Pak Beni? Pak Beni ngapain di sini? Tadi saya ditelepon sekretarisnya yang mengabarkan kalau papa kamu mengalami kecelakaan. Kondisi papa kamu sekarang gimana? Papa kurang baik, Pak Beni. Barusan aja Papa tiba-tiba bangun, terus Papa ada shock attack. Papa langsung panik, terus maksa banget ingin keluar. Sampai kayak tadi dokter harus ngasih obat penenang sama Papa. Kalau Pak Beni sendiri, kenapa kesini? Apa kedatangan Pak Beni di sini ada hubungannya sama Papa? Sampai-sampai Papa bisa kayak tadi? Enggak kok, Pangeran. Soalnya belakangan ini sikap Papa benar-benar aneh, Pak Beni. Papa kayak orang ketakutan, kayak orang paranoid yang gelisah, dan aku nggak tahu Papa kenapa. Kalau nggak ada masalah, kayak nggak mungkin Papa sampai sebegininya. Tidak. Jangan bawa saya. Saya nggak salah apa-apa. Suster, keluarga pasien kemana ya? Soalnya pasien tidak bisa ditinggal sendirian. Takutnya kalau dia sadar, dia akan ngamuk lagi seperti tadi. Tadi saya lihat keluarganya ada yang keluar, Pak. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Tolong pasiennya dilihat. Tapi Pak Alex sekarang sedang tidak terlibat kasus apa-apa. Pangeran mana ya? Tadi dia WA gue, suruh masuk aja ke IGD karena Om Alex lagi tidur habis dikasih obat bius. Tapi kok dia malah nggak ada? Tapi memang belakangan ini Pak Alex memang sering dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan soal kasus yang menjerat Bu Lydia. Ke kantor polisi? Maksud Pak Beni, emang Tante Lydia ada kasus apa? Pak Alex pernah bilang sama saya kalau saya nggak boleh cerita apa-apa ke Pangeran soal kasus yang menimpa Bu Lydia. Ya, Pak Beni, emangnya Tante Lydia ada kasus apa? Apa parah banget kasusnya? Bukan masalah berat, hanya masalah bisnis saja. Oke, tapi kalau bukan masalah berat, kenapa Papa sampai terlibat dalam ini semua? Mungkin Pak Alex takut salah menjawab saat menjadi saksi dan malah akan memberatkan Bu Lydia. Maaf, saya harus menghubungi seseorang. Saya pamit dulu. Kayaknya nggak mungkin deh. Kalau Papa sampai Suparno ini cuma karena perkara kasus ringan. Apa jangan-jangan Papa terlibat juga sama kasusnya Tante Lydia? Sebenarnya Tante Lydia lagi kena kasus apa sih? Mbak keluarga pasien
pasien? Oh, bukan. Tapi saya kenal sama anaknya. Emang kenapa ya, Sus? Jadi pasien jangan ditinggal-tinggal dulu ya, Mbak. Kalau bisa selalu ada yang dampinginnya terus. Iya bisa. Sekarang pasien pengaruh obat bius, Mbak. Jadi kalau bisa pasien mengigau jangan dipaksa bangun dulu ya, Mbak. Iya. Permisi ya, Mbak. Iya. Jangan. Saya nggak mau. Jangan bawa saya. Saya nggak mau di penjara. Walaupun omongan Om Alex sering nyakitin perasaan gue sama ibu, tapi gue nggak tega lihat Om Alex kayak gini. Tolong saya. Ya, lepasin. Lepasin saya. Lepasin. Jangan bawa saya. Saya nggak mau di penjara. Kok Om Alex ngigo kayak gitu ya? Aduh, ini pangeran mana sih? Kalau sampai Om Alex bangun dan lihat gue di sini, pasti Om Alex bakalan marah.